Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sini. Kali ini, kita nggak akan bedah artikel berat atau riset, tapi sesuatu yang, jauh lebih bikin ngiler nih. Menu minuman dari Kurasha. Anda mengirimkan beberapa halaman menu visualnya. Dan jujur aja, tampilannya itu loh, menarik banget. Iya, betul. Sumber kita kali ini memang unik ya, lembaran menu. Isinya macam-macam minuman. Namanya juga unik-unik, pakai nama kota di Jepang. Iya kan, ada Kyoto, Nagoya, Shibuya, Shizuoka, Hokkaido. Lengkap lagi sama deskripsi rasanya yang, kayaknya sengaja banget dirancang biar kita langsung ngebayangin gitu ya setiap tegukannya. Tepat sekali. Nah, jadi misi kita kali ini ya, kita coba pahami apa sih sebenarnya yang ditawarin Kurasha lewat bahasa menu mereka ini. Bukan cuma soal rasa ya, tapi gimana mereka ngebangun cerita, pengalaman, mungkin juga ekspektasi buat Anda gitu kan, lewat kata-kata sama nama yang dipilih. Ini kesempatan bagus buat lihat gimana sih sebuah brand minuman komunikasiin produknya. Oke deh, kalau gitu, yuk mari kita langsung aja kita cicipi secara virtual ya. Mulai dari kategori pertama nih, yang nuansanya Kyoto banget. Nah, di kategori Kyoto Latte ini, yang pertama ada Kyoto Black Tea Latte. Ini deskripsinya puitis loh. Bold tapi manis, kayak cerita cinta yang berkesan. Wow. Bahannya disebut dari teh hitam premium Kyoto, susu creamy, terus ada topping silky puding halus. Mereka bilang sensasinya mewah dan hangat di hati. Nah, soal metafora cerita cinta ini, menurut Anda gimana? Tujuannya apa ya, selain biar ya kedengaran bagus aja gitu? Jadi kayak ngejual pengalaman yang membekas gitu. Oh gitu ya? Terus kombinasi bold dari teh hitamnya sama manis, terus tekstur creamy dan silky pudding, ini nunjukin ada usaha bikin rasa yang seimbang, kompleks tapi tetap nyaman. Nah, perhatiin deh silky pudding ini. Kayaknya bakal muncul lagi nih. Oh iya. Bisa jadi ini semacam apa ya, signature touch-nya Kurasha buat latte mereka. Nambahin elemen tekstur lembut, mungkin sedikit mewah juga. Menarik soal silky pudding itu. Oke, berikutnya ada Kyoto Genmaicha Latte, yang ini katanya nutty, creamy, dan super calming. Buat Anda yang mungkin belum tahu nih, Genmaicha itu sebenarnya apa sih? Genmaicha itu teh hijau Jepang ya, tapi dicampur sama beras merah panggang. Makanya sering ada aroma sama rasa yang unik. Kayak kacang sangrai atau kadang mirip popcorn halus gitu. Nah, deskripsi nutty itu dari situ. Oh, dari beras panggangnya ya? Iya, terus dipadu sama creamy dari susu dan calming ya dari sifat teh hijaunya. Minuman ini jelas diposisikan buat momen relaksasi. Beda sama black tea latte tadi yang bold, Genmaicha ini lebih lembut, lebih nenangin. Paslah sama deskripsinya buat mid time atau sore santai. Dan lagi-lagi silky puddingnya muncul, memperkuat tekstur lembutnya. Oke, jadi ada yang bold emosional, ada yang nutty calming. Masih di Kyoto nih, ada lagi Kyoto Hojicha Latte. Deskripsinya hangat, earthy, dan bikin rileks total. Hojicha ini beda lagi ya berarti? Betul, hojicha itu juga teh hijau Jepang, tapi dipanggangnya lebih intens gitu dibanding teh hijau biasa. Jadinya warnanya agak coklat, rasanya cenderung earthy, kayak ada aroma tanahnya gitu sama aroma roasted yang khas. Kafeinnya juga rendah. Jadi deskripsi hangat, earthy, relax total itu pas banget sama karakter hojicha. Wah, menarik ya. Ini jadi opsi relaksasi yang beda lagi dari Genmaicha. Lebih ke arah hangat yang membumi gitu. Dan ya silky pudding masih ada juga di sini. Konsisten ya. Kyoto ini beneran dunia teh ya ternyata. Tapi, ada satu yang agak beda nih jalurnya. Kyoto Strawberry Latte. Deskripsinya, manisnya bikin senyum, lembutnya bikin jatuh hati. Isinya susu segar, stroberi, dan ya itu lagi, silky pudding. Gimana Anda lihat varian buah ini kok ada di tengah-tengah teh? Ini sebenarnya pinter sih masukin strawberry latte ke kategori Kyoto itu. Dia memperluas daya tarik kategori ini tapi nggak ninggalin benang merahnya. Yaitu tekstur lembut sama si silky pudding itu. Oke. Jadi kalau varian teh tadi buat yang cari tenang atau rasa Jepang otentik, nah strawberry latte ini jelas buat momen yang lebih ceria, bikin mood langsung ceria katanya. Rasanya kan lebih familiar ya, manis, fruity, disukai banyak orang, tapi tetap ada sentuhan lembut khas Kyoto ala Kurasha. Jadi satu kategori bisa buat macam-macam mood dan selera Anda. Sip. Nah, setelah tenang-tenang di Kyoto,
Sekarang Kurasha kayaknya ngajak kita buat ngerasain yang seger-seger dari Nagoya nih. Siap ya? Yang pertama, Nagoya Kiwi Breeze. Deskripsinya pendek aja. Segarnya kayak angin sepoi di siang cerah. Kiwi segar, manis asam. Kata breeze ini kayaknya penting ya di sini. Sangat mungkin. Kata breeze di nama minuman ini kan langsung kasih asosiasi ringan, sejuk, nyegerin. Beda banget sama nuansa hangat atau calming di Kyoto tadi. Fokusnya jelas ke segernya buah kiwi, yang manis tapi ada asamnya juga. Emang pas buat recharge energi kamu gitu kan tulisannya. Iya, betul. Buat bikin semangat ya. Iya, buat bangkitin semangat pas lagi siang-siang gitu. Benar-benar beda ya nuansanya. Terus ada Nagoya Mango Blue Pop. Wah, ini namanya aja udah seru nih. Deskripsinya, manisnya bikin happy, warnanya bikin semangat. Ada mangga tropis, lemon segar, plus popping boba yang fun. Selain seru, popping boba ini nambahin apa lagi ya ke minumannya? Popping boba itu ya. Itu kan bola-bola kecil isi sirup atau jus buah yang pletok meletus di mulut pas digigit. Jadi selain visualnya, warnanya bikin semangat, mungkin ada sirup biru atau apa gitu ya. Popping boba ini nambahin dimensi tekstur yang ngagetin tapi seru. Gitu sensasi popnya itu. Oh iya, kebayang. Nah, itu memperkuat kesan pesta kecil di mulut dan fun yang pengen disampaikan. Kombinasi mangga manis sama lemon seger juga udah klasik lah ya buat minuman tropis yang ceria. Deskripsi bikin happy sama bikin nagih nunjukin targetnya emang kesenangan instan. Kebayang sih serunya. Oke, varian Nagoya terakhir. Ada Nagoya Passion Fruit Breeze. Deskripsinya, asam manisnya bikin melek, segernya bikin ketagihan. Pakai markisa segar. Fungsinya dibilang booster mood seharian. Wah, breeze lagi nih. Iya, konsisten ya tema breeze di sini, menegaskan fokus ke kesegaran. Markisa dengan rasa asam manis tropisnya yang khas dan lumayan kuat itu, cocok banget sama deskripsi bikin melek dan bikin ketagihan. Ini kayak versi lebih nendang gitu ya dari segernya Kiwi Breeze tadi. Yeah. Terus penekanan di booster mood seharian juga nguatin posisinya sebagai minuman fungsional gitu, buat jaga semangat Anda. Jadi, kalau kita rangkup nih Nagoya, temanya energi, seger-seger buah tropis, ceria, plus ada sentuhan tekstur yang asik. Oke, dari yang segar-segar di Nagoya, sekarang kayaknya kita diajak nongkrong santai nih. Suasana kafe Shibuya. Kategori berikutnya, Shibuya Cafe. Kita mulai sama Butterscotch Shibuya Cafe. Kata menunya, manis lembut yang bikin betah rebahan di kafe. Kopi creamy, ketemu butterscotch manis gurih. Menurut Anda, kenapa sih asosiasi sama kafe Shibuya ini jadi penting? Shibuya itu kan, ikon distrik trendy di Tokyo ya. Banyak kafe, toko, rame lah pokoknya. Nah, pakai nama Shibuya Cafe, itu langsung bikin kita ngebayangin suasana kota yang nyaman, tempat orang nyantai atau kerja sambil ngopi gitu. Jadi, ini ngejual atmosfer juga, bukan cuma minumannya. Jadi jual suasana ya? Iya. Buat si Butterscotch Cafe sendiri, perpaduan kopi creamy sama butterscotch yang manis dan ada wangi khasnya itu kan kombinasi rasa yang comforting banget ya. Deskripsi manis lembut yang bikin betah rebahan itu benar-benar nekanin aspek nyaman sama rileksnya. Seolah Anda lagi duduk di pojokan kafe favorit. Kebayang nyamannya. Berikutnya ada Coffee Caramel Shibuya Cafe. Deskripsinya lebih tegas nih. Bold ketemu manis. Kombinasi yang bikin nagih. Kopi premium plus karamel lumer. Nah, profil ini gimana dibanding butterscotch tadi? Kalau butterscotch tadi kan kesannya lebih lembut, lebih meluk gitu ya. Nah, kopi karamel ini kayaknya nawarin profil yang sedikit lebih kuat, bold ketemu manis. Mungkin ini buat Anda yang suka kopinya lebih berasa tapi tetap pengen ada manisnya karamel yang populer itu. Oke. Deskripsi strong dan smooth itu nunjukin keseimbangan antara kuatnya kopi sama lembutnya karamel. Menariknya lagi mereka nambahin catatan cocok buat yang mau kopi tapi nggak mau terlalu pahit. Ini kayak panduan langsung gitu ya buat Anda milih sesuai selera pahitnya. Iya juga ya, ngebantu banget itu. Oke, varian Shibuya terakhir. Ada Mochaccino Shibuya Cafe. Deskripsinya pendek tapi pas. Coklat plus kopi sama dengan cinta pada tegukan pertama. Kombinasi espresso dan coklat premium. Rasanya disebut manis bitter yang elegan. Apa nih yang bikin mochaccino ini jadi elegan? Mochaccino kan emang perpaduan klasik ya.
Kata elegan di sini mungkin dipakai buat ngebedain aja dari minuman kopi coklat biasa gitu. Bisa jadi karena kualitas coklat premiumnya, atau keseimbangan rasa manis pahitnya dari kopi sama coklat yang pas, jadi nggak terlalu berat atau bikin enek gitu. Ah, oke. Deskripsi manis bitter itu sendiri kan udah nunjukin kompleksitas rasa ya. Dan ada lagi saran penggunaannya. Sambil ngobrol santai atau ngerjain tugas kampus. Ini kayak nempatin minumannya di konteks aktivitas Anda gitu. Jadi berasa lebih relevan. Jadi intinya kategori Shibuya ini fokusnya ke pengalaman ngopi yang nyaman, variasinya rasa manis populer, plus ada penekanan ke suasana kafenya. Kita lanjut lagi nih perjalanannya. Sekarang ke Shizuoka Milk Cream. Dari namanya aja udah kebayang ya, pasti lembut, creamy gitu. Dan kayaknya, wah, ada boba lagi di sini. Pertama, Shizuoka Banana Milk Cream. Deskripsinya, creamy, fruity, dan chewy-nya bikin nagih. Susu creamy, pisang manis Shizuoka plus boba kenyal. Penekanan di chewy ini penting banget ya berarti? Penting banget, apalagi di tren minuman sekarang ini kan tekstur boba atau topping kenyal lainnya itu jadi daya tarik utama buat banyak orang. Nyebutin langsung kalau cuinya bikin nagih itu ya usaha buat nonjolin pengalaman ngunyah yang enak itu. Betul. Perpaduan pisang manis lembut sama susu creamy juga udah klasik lah ya, banyak yang suka. Nah, nama Shizuoka sendiri mungkin diasosiasiin sama produk pertanian berkualitas di Jepang ya, termasuk buah kayak pisang atau berry gitu. Lalu ada Shizuoka Berry Milk Cream. Deskripsinya, segar, manisnya pas, bobanya bikin happy. Susu creamy, berry segar, Shizuoka manis asam, dan boba kenyal lagi. Disebut sebagai mood booster kapan saja. Mirip sih sama yang banana tadi, fokusnya tetap di susu creamy sama tekstur boba yang bikin happy. Bedanya ya di rasa buahnya. Kalau pisang kan cenderung manis lembut. Nah, kalau berry ini ada kontras manis sama asem yang nyegerin, segar manisnya pas. Jadi ada pilihan ya? Iya, jadi ada pilihan buat Anda yang mungkin pengen rasa buah yang sedikit lebih cerah gitu di milk creamnya. Istilah mood booster kapan saja juga bikin kesannya jadi serbaguna. Jadi Shizuoka ini intinya perpaduan lembutnya susu, rasa buah bisa manis lembut atau segar asem, dan yang paling penting sensasi kenyal dari boba. Dan akhirnya kita sampai di tujuan terakhir. Hokkaido Choco Float. Wah, ini kayaknya penutup yang manjain lidah banget ya. Ada Hokkaido Choco Oreo Float, deskripsinya coklat premium yang bikin hati hangat. Coklat khas Hokkaido, susu creamy, plus topping Oreo. Tapi kan float biasanya dingin ya. Kok deskripsinya bikin hati hangat? Gimana tuh? Itu kontras yang menarik ya. Mungkin hangat di sini bukan suhu minumannya, tapi lebih ke perasaan nyaman, comforting, yang sering diasosiasiin sama rasa coklat yang rich dan premium. Apalagi kalau dikaitin sama Hokkaido yang terkenal sama produk susunya kan. Ah, masuk akal sih. Coklat sama Oreo itu kan kombinasi nostalgia ya buat banyak orang. Jadi meskipun minumannya dingin ya karena float, pengalaman rasanya itu diharapkan bisa kasih kehangatan emosional gitu. Topping Oreo juga nambahin teksturnya, kontras sama minumannya yang creamy. Oh iya, ada tekstur Oreo-nya ya. Oke, satu lagi, ada Hokkaido Choco Float. Yang ini lebih to the point. Dingin, manis, dan super creamy. Pakai coklat premium Hokkaido juga, tapi ini pakai vanilla ice cream lembut. Rasanya manis seimbang, creamy banget. Bahkan sensasinya digambarin kayak segar lagi liburan musim panas di Jepang. Nah, kalau varian yang ini, kayaknya lebih fokus buat maksimalin sensasi float yang klasik. Dingin, manis, dan terutama super creamy karena ada tambahan vanilla ice cream. Nggak ada elemen tekstur lain kayak Oreo, jadi fokusnya murni ke lembutnya dan kayak rasanya coklat premium Hokkaido yang nyatu sama es krim. Kebayang creamy-nya. Penggambaran liburan musim panas di Jepang itu cara pinter buat jual imajinasi dan pengalaman sensasi segar, enak, mungkin sedikit mewah, kayak lagi liburan beneran. Jadi Hokkaido ini jelas buat pecinta coklat nawarin dua pengalaman float yang agak beda. Satu ada nostalgia sama tekstur Oreo, satu lagi fokus ke creaminess maksimal plus imajinasi liburan. Luar biasa ya. Dari tenangnya teh Kyoto, segernya buah Nagoya, nyamannya kafe Shibuya, lembutnya susu sama boba Shizuoka, sampai mewahnya coklat Hokkaido menukar rasa ini, beneran kayak ngajak kita jalan-jalan virtual ya.
Ragamnya kayak banget. Tepat sekali. Dan kalau kita perhatiin polanya ya, deskripsi menu ini tuh lebih dari sekedar ngasih tahu rasa loh. Mereka secara aktif ngebangun narasi, nyiptain suasana, dan ngejual pengalaman. Penggunaan kata sifat yang kaya, silky, creamy, chewy, bold, nutty, earthy, nagih, hangat, segar, terus asosiasi emosional, cerita cinta, calming, happy, hati hangat, penekanan ke tekstur, puding, popping boba, boba kenyal, Oreo, ice cream, plus nama kota Jepang yang ikonik itu. Iya, iya. Semuanya kerja bareng buat bikin tiap minuman jadi kerasa unik dan menarik dengan caranya masing-masing gitu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi lihat menu ini atau menu yang mirip-mirip lah? Ini nunjukin betapa kuatnya ya peran bahasa sama presentasi itu dalam ngebentuk persepsi kita. Menu yang dirancang bagus kayak gini tuh bisa bantu Anda ngebayangin pengalaman minumnya, terus milih mana yang paling pas sama mood atau keinginan atau bahkan kebutuhan Anda saat itu. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh deskripsi sama nama minuman yang udah dirancang hati-hati banget kayak gini dalam ngebentuk ekspektasi Anda sebelum pesan? Dan yang lebih penting lagi, apakah pengalaman nyata pas Anda akhirnya nyicip minumannya itu seringnya sesuai atau kurang atau malah mungkin melampaui cerita indah yang udah dibangun sama kata-kata di menu tadi? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin pas Anda pesan minuman berikutnya ya. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak penelusuran kita soal menu Kurasya kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sumber-sumber menarik lainnya.